Jadi kebetulan pada saat itu kan pada saat saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Nah, Muhammadiyah, saya salah satu tokoh pemuda yang paling kritis untuk nah, pemerintahan dan Pak Prabowo kan di posisi oposisi. Tentu ketika ada kelompok masyarakat sipil yang pada saat itu saya banyak aktif sebagai hmm, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, banyak melakukan advokasi terhadap kelompok petani, nelayan. Kemudian saya juga banyak masuk pada isu-isu anti korupsi, ya. Saya membangun madrasah anti korupsi dan banyak agenda-agenda dialog lintas agama yang kemudian saya saya dorong baik di Indonesia maupun di Asia Pasifik. Nah, karena sikap-sikap dan suara saya sebagai corong masyarakat sipil pada saat itu, pada tahun-tahun 2014 sampai 2018 itu, kemudian Pak Prabowo banyak tertarik berdiskusi dengan saya. hmm. Jadi pada saat itu menurut Pak Prabowo tidak banyak anak muda yang tampil ke publik untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegoro. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni dari Universitas Diponegoro. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Dhanil Ansar Simanjuntak SEME. Beliau adalah jabatan resminya adalah juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Dhanil? Baik, Alhamdulillah Pak Bambang sehat selalu. Oke. Pak Dhanil lahir di Langkat, Sumatera Utara, 10 April 1982, menyelesaikan S1 di Ilmu Akuntansi Publik di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, kemudian S2 di Fakultas Ekonomi UI, dan S3 di eh, program ilmu ekonomi di Universitas Diponegoro. Ya. Mengawali karir sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Universitas Sultan Ageng Tirta Esa Banten. Juga aktif di Muhammadiyah, pernah menjadi Ketua Umum eh, PP Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, kemudian menjadi Koordinator Jubir TKN Prabowo Sandiaga pada 2019, kemudian bergabung di Partai Gerindra, dan saat ini menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan sekaligus juru bicara Menteri Pertahanan RI. Nah, Pak Dhanil mungkin supaya lebih akurat bisa cerita sendiri, mungkin ada bagian-bagian yang menarik selama perjalanan karir sampai saat ini. Silakan Pak Dhanil. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah memberikan kesempatan saya bisa bersilaturahim. Ya, Yang jelas saya alumni Universitas Diponegoro, ilmu ekonomi. Beberapa ya, tahun yang lalu saya lulus di 2018. ya, Agak lama tuh saya kuliah karena 5 tahun ya, lebih begitu, hampir ya, DO karena memang ya, kesibukan sebagai ketua umum pimpinan pusat pada saat itu. Jadi ya, perkuliahan sudah selesai, namun kemudian disertasi itu belum sempat-sempat saya kerjakan. Jadi relatif ya. cukup lama, 5 tahun 7 bulan kalau tidak keliru saya di Undip.
Nah, yang kemudian yang kedua memang banyak pertanyaan kenapa kemudian saya yang berlatar belakang ilmu ekonomi, Ya, terutama ekonomi keuangan publik itu kemudian menjadi juru bicara Menteri Pertahanan, iya, yaitu bidang iya, pertahanan yang memang adalah bidang yang baru, apalagi dimasuki oleh seorang akademisi yang latar belakangnya ilmu ekonomi. Saya akademisi ASN sebelumnya, bahkan di iya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, salah satu universitas negeri di Banten. Namun ketika Pak Prabowo mengajak saya menjadi koordinator juru bicara beliau di tahun 2019, tepatnya ketika beliau mengajak itu di 2018, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan mundur sebagai ASN di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan kemudian full membantu Pak Prabowo sebagai koordinator juru bicara kampanye beliau pada saat itu pada 2018. Nah, kemudian 2019 Pak Prabowo berkompetisi, kemudian belum beruntung Pak Prabowo masih kalah dari Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Nah, akhirnya Pak Prabowo juga tetap mengajak saya untuk membantu beliau sebagai juru bicara Menteri Pertahanan, sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan. Nah, disinilah mulai tadi uniqueness saya sebut iya, di awal tadi, kenapa saya sempat bilang ke Pak Prabowo, saya orang yang punya latar belakang ilmu ekonomi, kebetulan juga banyak bergiat di bidang dakwah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengurusi banyak kelompok masyarakat, lintas agama, dialog lintas agama, tapi relatif tidak engage dengan isu dan aktivitas di dunia militer, dalam hal ini Kementerian iya, Pertahanan. Tapi Pak Prabowo sampaikan pada saat itu beliau tidak membutuhkan kapasitas saya sebagai ahli militer atau ahli pertahanan karena iya, Pak Prabowo adalah ahli pertahanan, Pak Prabowo adalah iya, ahli militer, jadi beliau tidak butuh bantuan saya di bidang itu. Tapi iya, Pak Prabowo membutuhkan kapasitas saya, terutama kapasitas teknis saya sebagai juru bicara. iya, Saya sempat bilang bahwasannya loh, untuk bicara pertahanan kan tentu saya harus punya background itu. Tapi Pak Prabowo sampaikan Anda itu dosen, Anda itu akademisi, Anda itu ilmuwan dan tradisi kita sebagai akademisi itu punya tradisi cepat belajar dan mudah belajar iya, dan mudah beradaptasi. Nah, iya, akhirnya Pak Bambang ketika iya. hari pertama saya menjadi juru bicara Menteri Pertahanan itu relatif 3 bulan itu saya nggak pernah ngomong apa-apa, tidak ngomong ke publik. Dia akhirnya saya habiskan waktunya 3 bulan itu di Kementerian Pertahanan belajar Iya, tentang pertahanan, semua buku tentang pertahanan, semua kebijakan-kebijakan pertahanan sebelumnya itu saya pelajari, sejarah pertahanan, iya, sejarah militer saya pelajari, termasuk berdiskusi dengan banyak jenderal, termasuk iya, berdiskusi dengan Pak Prabowo, sehingga dalam waktu 3 bulan itu saya berusaha memahami anatomi pertahanan kita iya, dan berusaha memahami bagaimana orientasi kebijakan pertahanan kita. Sehingga bulan ketiga barulah kemudian ketika karena Pak Prabowo ini kan apa media darling. Jadi banyak sekali iya, yang menyorot beliau sehingga membutuhkan kepanjangan lidah untuk menjelaskan perspektif beliau. Ya, akhirnya di bulan ketiga lah baru saya secara spesifik bisa bicara tentang isu-isu pertahanan karena cukup waktu saya 3 bulan itu belajar banyak hal. Nah, sampai dengan detik ini agaknya saya sudah 5 tahun. Alhamdulillah iya, nanti Oktober nanti 5 tahun saya menjadi juru bicara Menteri Pertahanan dan itu setingkat S3, Pak. Pak Bambang, iya, tingkat S3 saya di Undip 5 tahun, berarti sekarang saya juga sudah S3 tahanan, jadi S3 militer karena saya iya, belajar langsung, praktek langsung di epicentrum pertahanannya Republik Indonesia, baik itu Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara, termasuk di Kementerian Pertahanan bersama dengan Pak Prabowo. Jadi terus terang ini iya, adalah keberuntungan saya, artinya saya punya kapasitas baru, kompetensi baru, terutama di dunia militer dan pertahanan. Karena waktu 5 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang untuk menjadi iya, seorang expert di bidang tersebut, sama dengan ketika S3
5 tahun itu sudah lama sekali karena riset kita pasti panjang sekali. Kira-kira begitu, Pak Bambang. Ya, ada beberapa pertanyaan. Mungkin Mm-mm. juga seperti orang lain, saya juga. Bagaimana asal mulanya ketemu Pak Prabowo? Jadi kebetulan pada saat itu kan pada saat saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Eh, Muhammadiyah, saya salah satu tokoh pemuda yang paling kritis eh, pemerintahan dan Pak Prabowo kan di posisi oposisi. Tentu ketika ada kelompok masyarakat sipil yang pada saat itu saya banyak aktif sebagai hmm, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, banyak melakukan advokasi terhadap kelompok petani, nelayan. Kemudian saya juga banyak masuk pada isu-isu anti korupsi, ya. Saya membangun madrasah anti korupsi dan banyak agenda-agenda dialog lintas agama yang kemudian saya saya dorong baik di Indonesia maupun di Asia Pasifik. Nah, karena sikap-sikap dan suara saya sebagai corong masyarakat sipil pada saat itu, pada tahun-tahun 2014 sampai 2018 itu, kemudian Pak Prabowo banyak tertarik berdiskusi dengan saya. hmm, Jadi pada saat itu menurut Pak Prabowo tidak banyak anak muda yang tampil ke publik untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, berani berhadap-hadapan dengan pemerintah pada saat itu. Pada saat itu presidennya Pak Jokowi, Pak Prabowo berada ya, di luar pemerintah sebagai kelompok oposisi, termasuk Partai Gerindra pada saat itu berada di luar sebagai partai oposisi. Sehingga Pak Prabowo banyak berdiskusi, ya, mengundang saya berdiskusi. Waktu itu ada Pak Busro Mukhodas juga banyak hmm, ikut berdiskusi. Nah, akhirnya pada 2018 Pak Prabowo meminta kesediaan saya untuk ikut ya, bergabung bersama beliau, terutama menjadi koordinator jubir, ya, manage kelompok juru bicara yang akan direkrut oleh Pak Prabowo. Nah, kebetulan saya adalah orang yang pada saat itu berani untuk terjun langsung ke politik, kemudian berhenti sebagai ya, ASN di universitas. Akhirnya ya saya masuk medan atau palagan politik, Pak Bambang, ya, sampai ya, dengan hari ini. Hmm. ya. Pak Prabowo tertarik karena gagasan-gagasan, mungkin juga penampilan Pak Daniel. Ya. Tapi bagaimana kemudian memilih menjadi juru bicara, bahkan koordinator juru bicara? Apakah dan Pak Daniel sendiri bagaimana mempersiapkan diri menjadi praktisi komunikasi? Nah, ini unik. Kan kalau saya latar belakangnya akademisi, kemudian Ya, aktivis, begitu sejak mahasiswa, ya, bahkan sejak SMA, saya aktivis, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sampai dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Artinya, ya, terkait dengan komunikasi, itu adalah makanan kita sehari-hari. Jadi, ya, learning ya, by doing, karena hmm, salah satu yang dilatih sebagai pimpinan organisasi, pimpinan gerakan itu adalah ya, komunikasi, retorika, kemudian tradisi membaca, tradisi belajar. Nah, itu yang banyak dilatih terutama di kegiatan-kegiatan gerakan, terutama organisasi, mulai saya dari pelajar sampai mahasiswa sampai dengan kemudian pilihan profesi saya kan dosen, Pak Bambang. Jadi ya, sebagai ya, dosen kan salah satu soft skill yang harus ya, dikuasai itu tentu adalah mendeliver pesan, ya, message, knowledge, pengetahuan kepada mahasiswa supaya mudah dipahami. Sehingga kalau kemudian seorang dosen tidak memiliki kapasitas atau kompetensi komunikasi yang tidak baik, pasti proses pengajaran dan belajarnya tidak menarik. Nah, jadi ya, sebagai orang yang
kemudian punya latar belakang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Ya, diminta untuk mengelola kelompok komunikasi publik, dalam hal ini juru bicara, itu agaknya relatif lebih mudah karena itu tadi learning by doing. ya, Saya punya insting, mungkin insting ya, terkait dengan dinamika publik, komunikasi publik dan persepsi publik terhadap eh, apa satu peristiwa, satu tokoh begitu atau satu kebijakan. ya. Menjadi juru bicara sebuah kementerian mungkin berat karena itu harus mempelajari bidang teknisnya. Ya, Tetapi menjuru bicarai Pak Prabowo yang bukan hanya seorang ya, pejabat pemerintah, tetapi adalah tokoh politik, tokoh publik, ya, bahkan mungkin tokoh terpenting karena mencalonkan ya, presiden itu kan lebih complicated lagi, apalagi ya, tidak sekedar menyampaikan apa hal-hal yang perlu disampaikan, tapi kan juga harus menangkis serangan-serangan yang ya. luar biasa. Nah, mungkin bisa bercerita di sini, Pak Daniel. Itu mungkin menarik. Silakan. Bambang, saya punya hobi olahraga namanya tinju. Saya Eh, bertinju pakai samsak setiap hari. Saya tinju pakai samsak. Jadi kalau di rumah saya tinju samsak, karena di luar rumah saya ditinjui oleh banyak orang. Dalam tanda kutip, sebagai seorang person, saya tentu harus terbiasa dan harus menerima ya, serangan-serangan, bahkan tuduhan, bahkan berbagai hal lah yang dialamatkan ya, kepada Pak Prabowo. Orang mau menghajar ya, dalam tanda kutip, mengkritik Pak Prabowo, pasti yang duluan dikritik dan duluan dihadapi itu pasti adalah saya. Jadi yang jelas, untuk menjadi seorang juru bicara, apalagi tokoh seperti Pak Prabowo yang tentu sangat high profile, selain beliau ya, sebagai ketua umum partai politik besar, juga menteri ya, pertahanan, apalagi sekarang kemudian sebagai presiden terpilih, itu tentu memiliki kompleksitas yang tinggi. Epicentrum perhatian publik itu terletak ya, kepada beliau, sehingga kita harus siap dengan berbagai serangan. Dan saya selalu sampaikan, kesiapan ini bukan hanya terkait dengan kesiapan saya pribadi, termasuk keluarga, istri misalnya, hmm, kemudian anak. Mereka juga harus siap dengan konsekuensi dari tugas-tugas saya sebagai juru bicara. Misalnya di sosial media kita nah, diserang, dihina, dimaki, di ya, di fitnah dan macam-macam. Nah, itu agaknya jadi makanan sehari-hari yang jelas ya, melatih emosi, mengontrol emosi, itu penting dalam komunikasi publik supaya kemudian tugas-tugas kita mendeliver pesan Pak Prabowo, ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Presiden terpilih, itu bisa sampai kepada publik dengan baik tanpa ada unsur tadi ya. kebencian, emosi dan sebagainya. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro. Nah, Pak Daniel, apa kesan pribadi Pak Daniel terhadap Pak Prabowo? Karena banyak orang yang mempunyai kesan atau menafsirkan bahwa Pak Prabowo itu adalah pribadi yang keras gitu ya, dalam tanda petik galak gitu ya. Kemudian eh, apa mungkin respon-responnya spontan, emosional dan sebagainya. Tapi seperti apa yang dihadapi Pak Daniel sehari-hari? Pak Prabowo sosok militer, sosok perwira, sosok jenderal yang memang secara jamak kalau dilihat publik pasti memiliki sikap tegas, garang dalam tanda kutip. Tapi Ya, pada prinsipnya di balik itu Pak Prabowo adalah sosok yang humoris, melankolis bahkan. Jadi ya, humoris, melankolis, dan Pak Prabowo seorang intelektual yang sangat terbuka dengan diskusi, diskursus yang panjang itu sangat diminati oleh Pak Prabowo. Tambah lagi Pak Prabowo ini adalah pembaca buku yang sangat banyak.
Jadi hampir tiap hari Pak Prabowo pasti membaca Pak Bambang minimal Ya, satu buku dan tradisi membaca buku Pak Prabowo ini sangat berpengaruh terhadap kita-kita yang membantu beliau karena Pak Prabowo akan sangat senang dengan diskusi yang merujuk pada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, sumber-sumber riset yang bisa mencerahkan sehingga itu membantu saya misalnya belajar banyak. Jadi terus terang Pak Bambang sebagai juru bicara Pak Prabowo, saya merasa beruntung karena bisa banyak belajar dari Pak Prabowo terkait dengan tradisi intelektual terutama membaca. Kemudian dari sisi sosok militer beliau, beliau loyal, artinya loyal kepada atasan, juga loyal kepada bawahan. Nah, itu saya pelajari banyak dari beliau. Humoris, Pak Prabowo orang yang tahu ya, bercanda, kadang-kadang bercandanya itu agak jahil, jahil begitu. Kemudian Pak Prabowo juga seorang yang suka dengan seni, terutama nyanyian dan segala macam. Jadi bagi saya sosok Pak Prabowo ini paripurna dia, karena ya, saya juru bicaranya, pasti saya akan ngomong Pak Prabowo paripurna dalam konteks posisi beliau sebagai seorang pemimpin. Eh, ya, eh, dan ketegasan Pak Prabowo itu pasti berpengaruh terhadap kami-kami yang di sekitar beliau. Pak Prabowo itu disiplinnya luar biasa, Pak Bambang. Kemudian ya, Pak Prabowo memahami manner yang yang ya, yang kalau kita orang Jawa misalnya nyebutnya eh, ewuh pakewuh, sopan ya, santun, etiket itu Pak Prabowo paham betul cara berpakaian yang benar untuk satu acara, untuk ketemu orang, bagaimana bersikap. Nah, itu Pak ya, Prabowo memberikan contoh teladan, bahkan secara langsung beliau sering menegur kita kalau kemudian cara berpakaian kita tidak benar, etiket kita tidak benar, ya, itu menjadi concern Pak Prabowo terkait dengan ya. gender. Nah, kalau menyangkut materi komunikasi, misalnya kalau baik responnya Pak Prabowo seperti apa, tapi kalau ada yang kurang pas atau kurang tepat menyampaikannya, bagaimana respon beliau? Saya alhamdulillah relatif tidak banyak dapat protes dan koreksi dari Pak Prabowo terkait Ya, dengan tugas-tugas saya sebagai juru bicara. Ada yang beliau nggak cocok, pasti ada kan Pak, pasti kemudian kami berdiskusi. Nah, kemudian kedua sebagai juru bicara itu kan ada dua dua pakem sebenarnya Pak Bambang. Pertama tentu ada pakem yang memang kita minim improvisasi. Misalnya ya pada ya, saat Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ketika saya bicara tentang pertahanan, kebijakan pertahanan itu adalah ruang tugas-tugas kejurubicaraan saya di mana minim improvisasi. Kenapa? ya, Karena kita harus menyampaikan informasi seminim mungkin ya, terkait dengan informasi pertahanan karena itu terkait dengan rahasia negara dan ya, strategi negara sehingga kita harus mampu mengemas informasi dan statement Pak Prabowo itu menjadi statement yang sangat formal, jadi ya, sangat resmi, yang minim improvisasi. Itu ketika saya harus menjadi juru bicara Menteri Pertahanan karena posisi saya banyak ini terkait dengan posisi Pak ya, Prabowo. Namun posisi ketika bicara posisi Pak Prabowo sebagai ketua umum partai, posisi Pak Prabowo sebagai capres misalnya pada kesempatan yang lalu itu banyak improvisasi ya Pak Bambang. Jadi ya, bisa kita akan banyak ruang improvisasi yang disediakan oleh Pak Prabowo. Yang penting misalnya isunya makan siang bergizi. Nah, itu konten terkait verifikasi penjelasan tentang makan siang bergizi tersebut akan sangat banyak tergantung dari improvisasi kita selama itu tidak merubah konten utama, tujuan utama ya, dari program dan message atau pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi ada dua hal itu lah, ya. Pak Bambang. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa,
Ya, baik Pak Daniel, Pak Prabowo sudah terpilih sebagai presiden dan sebentar lagi akan dilantik. Ya. Nah, Pak Daniel kira-kira karena selama ini melekat dengan beliau, apakah akan mengikuti beliau atau tetap di Kementerian Pertahanan? Saya tidak tahu Pak Bambang, saya prajurit sekarang. Jadi Eh, sejak saya bergabung dengan Pak Prabowo menjadi bagian dari perjuangan politik Pak Prabowo, tentu saya bersiap diri terhadap tugas-tugas apapun yang diserahkan oleh Pak Prabowo kepada saya. Dan tentu posisi saya tidak ingin dalam posisi orang yang ikut mempressure Pak Prabowo. Pada hari ini kan pasti ya, banyak sekali orang yang pengen jadi menteri, wakil menteri, ya, pengen jadi macam-macam dari partai politik dan ya, sebagainya. Dan itu pasti membuat Pak Prabowo harus mempertimbangkan, harus hati-hati dan sebagainya. Dan sementara ini sebagai orang yang memang bertugas harusnya meringankan beban Pak Prabowo, saya tentu tidak dalam posisi menagih atau meminta posisi tertentu, apapun nanti yang diamanahkan atau diperintahkan Pak Prabowo, ya, saya akan kerjakan, baik itu di Kementerian Pertahanan kah, apakah di manakah, apa terserah itu Pak Prabowo yang paling tahu beliau membutuhkan saya di mana, Pak Bambang. ya. Baik. Sekarang kembali ke Undip. Ya, Eh, Pak Daniel sudah S1 di apa itu Institut Ahmad Dahlan ya kalau nggak salah di ya, ya. Jakarta. Hmm. Kemudian S2-nya di UI. Hmm. Mengapa S3-nya mengambil di Undip? Kan mungkin apa ya butuh waktu karena kan sehari-hari di Jakarta harus Ya, ke ya. Semarang. Pertama, saya waktu itu dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Ya. beberapa teman-teman saya mengambil S3 itu di Undip. Kemudian yang Hmm. tiga, kebetulan waktu itu riset saya itu bisa Hmm. pas dengan salah satu promotor yang tepat itu di Undip terkait dengan Hmm. karena metodologi saya pada saat itu adalah saya risetnya adalah ilmu ekonomi, terutama ilmu akuntansi, tapi saya Ya. menggunakan metode kualitatif. Nah, pada saat itu saya Hmm. misalnya di UI itu tidak banyak mainstream riset kualitatif, terutama terkait dengan ilmu ekonomi. Nah, di Undip ada, waktu itu ada Pak Anis Hariri, beliau memang Hmm. concern di metodologi riset kualitatif, akuntansi kualitatif, ilmu ekonomi kualitatif. Nah, itu menjadi daya tarik saya karena kemudian itu paralel dengan kebutuhan saya ingin menghidupkan riset ilmu ekonomi dan akuntansi kualitatif. Akhirnya kemudian saya memilih Undip. Itu salah satu apa karena saya butuh Ya. tempat atau pembimbing riset saya yang memahami betul terkait dengan metodologi kualitatif di bidang akuntansi dan ilmu ekonomi. Kemudian keempat, yang menarik adalah saya selalu tertarik dengan budaya Jawa, Hmm. Pak Bambang. Bagi saya ada kearifan di situ, ada ada banyak makna, banyak filosofi yang Hmm. ingin saya perdalam, terutama bisa engage dengan eh, budaya, suasana, gitu loh, atmosfer. Ya. Nah, Undip agaknya saya dapatkan karena saya lama kuliah di Jakarta, di UI suasananya agak berbeda. Biasa anak-anak Jakarta, Pak Bambang. Kemudian Ya. ketika ketemu dengan dosen-dosen di Undip, saya mendapatkan cara hubungan yang agak berbeda, yang Ya. lebih humble, lebih lebih guyup begitu. Ya. Dan saya menikmati suasana seperti itu, lebih sederhana. Dan saya menemukan hal seperti itu karena hampir 1,5 tahun saya kos di Ya. Semarang dan Ya. beraktivitas dengan banyak dosen di Semarang termasuk terkait dengan persiapan riset saya dan sebagainya. Dan bagi saya itu membuat saya lebih engage dan memahami kebudayaan orang-orang gitu ya.
Hmm. yang hidup dengan tradisi Jawa, karena terus terang Pak Bambang kuliah di Semarang, kuliah di Jogja, kemudian misalnya di Jakarta atau di Sumatera itu jauh berbeda karena atmosfer Hmm. kebudayaannya berbeda. Karena menurut saya terkait dengan kuliah yang kita ambil bukan hanya apa pembelajaran akademik, tapi ada alkulturasi, ada Ya, transfer nilai. ya, Itu penting sekali. Pun demikian ya, ketika misalnya saya adik-adik saya misalnya nanti anak-anak saya kalau kemudian mereka kuliah misalnya nah, di satu daerah yang berbeda dengan budaya existing mereka yang sekarang itu harus dipelajari. Termasuk kan kalau kita ke luar negeri salah satu yang bisa kita dapat adalah transfer knowledge. Nah, termasuk adalah transfer dan alkulturasi nilai-nilai ya, kebudayaan di negara tempat kita belajar tersebut. ya. Fajar capai cita-cita, junjunglah tinggi Ponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti lestari. Ya, baik. Jadi kalau begitu selain apa ilmu yang bertambah, ya wawasan pengetahuan, tetapi juga eh, apa pembekalan yang menjadi apa ya karakter atau nilai-nilai tambah lah. Nah, Betul, menurut betul. Pak Daniel apa nilai-nilai yang diperoleh di luar ilmu ya yang bisa membantu sampai saat ini? Pertama itu tadi saya sebutkan, saya menemukan banyak dosen-dosen di Undip, terutama dosen-dosen saya Ya. itu sederhana, humble, termasuk Hmm. rektor Undip sekarang, Pak Suwarnomo Hmm. adalah dosen saya waktu itu di ilmu Hmm. ekonomi, bahkan beliau langsung yang memimpin apa pengujian disertasi saya. Jadi bagi saya apa namanya egalitarian dengan kesederhanaan itu saya temukan di Undip. Banyak sekali mohon maaf di beberapa kampus kita tidak menikmati suasana hubungan antar mahasiswa dengan dosen. Apa hierarkis itu sangat terasa, tapi kemudian suasana guyup, suasana kekeluargaan sederhana itu saya temukan dan eh, apa namanya semua karena sebagian besar dosen-dosen di Undip juga apa orang-orang dengan kebudayaan yang berbeda, Ya. terutama orang-orang Jawa Tengah itu bagi Ya. saya eh, adalah kesempatan untuk menyerap nilai-nilai yang mereka percayai, yang mereka yakini, sehingga ada istilah saya itu mutual respect, Pak Bambang. Ya. Mutual Ya. respect. Saya orang dengan latar belakang kebudayaan yang alkulturatif. Saya ini alkulturatif Ya. karena saya lahir di apa di daerah perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian saya sekolah sampai dengan SMP kelas 1 di Aceh. Dan akhirnya dengan ibu yang punya kebudayaan Aceh Tamiang, bapak saya orang Batak asli, kemudian pernah Ya. tinggal lama di Aceh, kemudian tinggal di Sumatera Utara dan akhirnya di SMA di Jakarta dan sampai sekarang di Jakarta. Kemudian saya memimpin pemuda Muhammadiyah dengan Ya. karakteristik yang berbeda-beda dari timur Indonesia sampai dengan paling barat Ya. Indonesia, sehingga saya menikmati keberagaman itu dan bagi saya ingin membentuk jati Nah. diri dan identitas saya dengan identitas yang alkulturatif itu. Dan Ya. bagi saya di masa depan, Pak Bambang, anak-anak Ya. Indonesia itu adalah wajah Indonesia dengan alkulturasi yang lebih kuat. Ya. Oleh sebab itulah saya termasuk salah seorang yang selalu mendorong, misalnya kayak kalau di Semarang tuh saya menikmati percakapan dengan bahasa Jawa, walaupun saya nggak paham, Ya. tapi tapi saya menikmati Ya. suasana itu. Ya. Tapi sayangnya Ya. di beberapa daerah anak-anak Ya. generasi sekarang itu masih banyak yang nggak bisa bahasa daerah itu, Ya. Pak. Dan itu Ya. terus terang Iya. menjadi kekhawatiran saya. Em, Ya. saya selalu menikmati misalnya ketika Pak Bambang ngomong dengan aksen Jawa itu luar biasa, Ya. namanya identitasnya.
Saya berharap ya, alkulturasi seperti ini dengan identitas masing-masing itu juga ya, dimanfaatkan oleh kampus-kampus. Jadi tidak ya, sekedar berhenti dalam tradisi akademik, tapi dia harus menjadi tempat transfer kebudayaan, saling kenal satu dengan lainnya. Jadi dengan cara begitu, maka Indonesia ini akan semakin kuat karena orang ya, Batak mengenal dengan baik budaya Jawa, orang Jawa mengenal dengan baik budaya budaya Batak misalnya. ya, Dan itu akan membuat ya, satu dengan lainnya yang saya sebut tadi ya, mutual respect. Kira-kira begitu, Pak Bambang. ya. Iya, saya baru saja wawancara juga dengan Pak Rektor, Profesor Suharnomo. Beliau mengatakan begini, sekarang mahasiswa Undip itu sekitar 20% itu datang dari Jakarta dan datang dari daerah lain. Beliau mengatakan, saya senang karena itu mempengaruhi juga apa ya karakter anak-anak Jawa ini Ya, supaya lebih berani ngomong, ya. lebih gitu. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Daniel. Menurut Pak Daniel tadi banyak kelebihannya, tapi apa yang eh, kurang yang perlu diperbaiki baik dalam kultur maupun di dalam pembelajaran di UNIF? Ambisi, misalnya. Jadi ambisi, saya Iya, menyebutnya ambisi, iya, obsesi. Jadi iya, saya nggak tahu apakah ini kekurangan atau kelebihan. Bagi saya ini bisa jadi kekurangan di satu sisi. Di sisi lain ini adalah kelebihan. Misalnya misalnya anak-anak yang di Jawa Tengah, di Semarang, itu apa namanya tujuan hidupnya simpel, begitu. Simpel, iya, kemudian uh, selesai kuliah bekerja, begitu. Atau kalau yang S3 ya selesai kuliah ya kembali ke kampus jadi dosen, kemudian ngajar eh, jadi profesor ya sudah gitu. Jadi iya, sesimpel itu hidup mereka. Eh, yang kurang, apakah itu baik? Saya nggak mengatakan itu buruk karena akan selalu ada pilihan hidup untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui cara-cara begitu. Jadi sedangkan kita yang terus terang yang merantau banyak hidup di di banyak kultur itu punya ambisi dalam tanda kutip. iya, Jadi kalau dulu ketika mahasiswa saya pengen bisa merubah peradaban, kira-kira begitu Pak Bambang. iya, Saya ingin iya, jadi orang yang bisa punya pengaruh yang kuat di tengah masyarakat. Jadi ya, dengan cara tentu dengan cara yang positif, yang kontributif begitu, sehingga semangat semangat fastabikul khairat kalau dalam Islam iya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu untuk mengejar cita-cita itu akan terjadi. Nah, saya selalu nyebut gini kalau karena saya backgroundnya kapital ekonomi, kapitalisme itu tidak selalu bermakna buruk loh, terutama dalam iya, konteks individualisme. Kan iya, selama ini kita terjebak selalu mengatakan individualisme itu buruk. Justru motor dari individualisme iya, di Barat dan motor kapitalisme itu berkembang di seluruh dunia itu individualisme. iya, Kalau baca buku Adam Smith itu iya, The Wealth of Nation, kemudian nanti kita lanjutkan dengan baca The Theory of Moral Sentiment, itu justru menunjukkan individualisme yang itu adalah ruhnya kapitalisme. Tapi iya, individualisme ini kan bikin setiap orang itu ingin menjadi iya, yang terbaik, Pak Bambang. iya. Baik. Saya harus jadi sosok yang jauh Ya, lebih baik dibandingkan orang lain, kemudian dibandingkan dengan saya hari ini. Jadi ada ya, ambisi yang terus-menerus dia pelihara sehingga ya, dia berprestasi. Nah, ya, tapi kalau kita baca lagi individualisme itu, kalau baca pakai the ya, moral sentiment, itu bisa ya, kita kejar, kita bisa pupuk, tapi tidak boleh berbenturan ya, dengan individualisme orang ya, lain gitu. Jadi ya, self interest kita itu tidak boleh melanggar self interest orang lain sehingga akhirnya muncul mutual respect, saling menghargai. Nah, menurut saya di tengah sikap kekeluargaan kita, keguyuban ya, kita, tidak ada salahnya dengan apa namanya memaknai individualisme itu ya, sebagai salah satu bahan bakar kemajuan. ya, Jadi ya.
Baik, Makanya saya selalu bilang kalau bisa dosen-dosen ekonomi apalagi yang kemudian selalu punya perspektif oh ini buruk misalnya ya, individualisme harus diberikan penjelasan yang lebih positif dengan itu. Nah, menurut iya, saya yang kurang yang jadi kritik kita dengan tadi dengan pertanyaan Pak Bambang itu. ya. Baik, terakhir Pak Daniel, Ya. dengan mengalami belajar di Undip, kemudian dengan pengalaman Pak Daniel yang saya kira cukup luas sekarang ini, apa yang ingin disarankan kepada mereka yang masih belajar di Undip atau para lulusan baru, sehingga mereka dengan cepat bisa menyesuaikan dengan tuntutan di lapangan kerja. Iya, pertama ketika masuk kuliah menurut saya ini bukan yang harus diperbaiki itu adalah tujuannya, Pak. Saya selalu Ya, selalu menganggap kuliah itu bukan tempat untuk cari kerja, gitu. ya, Bukan bertujuan untuk cari kerja. Kuliah itu terkait dengan kapasitas kita, ingin belajar dan ya, meningkatkan kemampuan kita untuk hidup. Saya sering menyebutkan kampus itu adalah tempat di mana peradaban itu terus di-upgrade, diperbaiki. ya, Jadi ini adalah pusat peradaban. Ini bukan pabrik pembuat tenaga kerja. Jadi ya, eh, tapi ini adalah pusat yang akan memperbaiki dan merumuskan peradaban itu dibangun seperti apa. Nah, oleh sebab itulah saya sih berharap teman-teman mahasiswa baik S1 sampai dengan S3 ketika masuk kuliah itu tidak punya perspektif miopik. Miopik itu rabun jauh di ya, rabun jauh hanya sekedar ketika kuliah itu S1 rumusannya setelah ini kita bisa bekerja apa begitu. Karena ya bekerja itu penting, mendapat pekerjaan itu penting, tapi itu adalah cara. Menurut saya, tujuannya bukan bekerja itu. ya, Tujuannya adalah bagaimana kita bisa punya kontribusi membangun peradaban dan keadaban yang lebih baik. Makanya kalau kampus itu kehilangan perspektif menjadi pusat perbaikan peradaban yang akan dilepas ini, semuanya ini adalah anak-anak mahasiswa ini adalah produk-produk yang akan membentuk peradaban dan keadaban. Nah, kalau kemudian kampus masih terjebak pada perspektif vokasi, walaupun itu tentu penting dan harus ya, begitu, ya, itu malah justru nanti kampus akan kehilangan jati dirinya. Itulah kenapa kampus itu kan disebut dengan university, ya, Pak Bambang. Universitas itu adalah ya, universalitas. ya, Universalitas itu adalah peradaban. Bagaimana kemudian kampus, saya berharap Pak Suwarnomo, rektor, dan semua akademisi di Undip itu bisa punya perspektif bagaimana Undip menjadi pusat produser yang akan merubah dan menghadirkan peradaban Indonesia, peradaban Jawa Tengah yang jauh lebih baik. baik. Terima kasih sekali. Luar biasa, Dr. Daniel Ansar Simanjuntak SMP, juru bicara Menteri Pertahanan RI. Sudah banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan benar-benar ini menjadi inspirasi kita semua. Dan sekali lagi, sukses terus Pak Daniel. Terima kasih sudah Terima berbagi. kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. membudayakan. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat impor. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi